Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula ahdanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan masa depan Tanah Sebingkah, Payung Sekaki, Aik Setitik Telaga Rahmat, Pucuk Jambi 9 Lurah yang berbahagia. Izinkanlah saya pada kesempatan ini menguraikan tentang Dubalang Berempat Gedang Bertujuh Penegak Hukum Adat Melayu Jambi. Sebelum saya menguraikan lebih lanjut, perlu saya menyampaikan informasi bahwa hukum adat Melayu Jambi adalah hukum adat yang ilmiah, sistematis. Dia mempunyai sumber hukum, dia mempunyai hukum dasar, dia mempunyai pembagian hukum yang 9 pucuk. Sumber hukumnya adalah pucuk Undang-Undang 5, titian treh tanggo batu. Itu ayat Allah yang ada dalam Al-Quran dan ayat Allah yang ada di alam semesta. Cermin gedang tak kabur, itu adalah kitab suci Al-Quran yang tidak pernah berubah, baik huruf, kalimat, ataupun titik, ataupun baris. Kemudian lantak dalam dan tak goyah kaping tak tergansu, itu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata mufakat ialah keputusan yang telah diambil atau disebut dengan Fakta Sunsur Panda. Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Kemudian dak lapuk di hujan, dak lekang lepane, itu adalah sumpah atau kebulatan tekad nenek moyang orang Melayu Jambi dulu untuk menegakkan dan melaksanakan, mengamalkan hukum adat yang 9 pucuk, sehingga disebut tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas. Dia bayangkan atau dia simbolkan seperti kayu yang hidup, besar apapun, walaupun umurnya ratusan ribuan tahun, selama dia masih hidup, dia tidak akan pernah lapuk. Nah, kemudian dibagilah kepada hukum yang 9 pucuk tadi. Ada hukum perorangan, hukum peikatan, hukum pewarisan, hukum perkawinan, hukum tanah, rimbo, dan air. Ini adalah hukum privat yang berlaku di masyarakat Jambi. Kalau timbul permasalahan namun tidak diberitahu atau tidak mengadu pada pemangku adat, tidak akan diurus oleh pemangku adat, karena itulah disebut dengan hukum privat yang bersifat pribadi. Tetapi apabila mengadu kepada pemangku adat, barulah pemangku adat melaksanakannya. Kemudian ada undang yang 4, undang Rajo, undang Kampung, undang Lari Jaju, dan undang 20. Undang 20 adalah KUHP atau Hukum Pidana Adat Melayu Jambi. Nah, sekarang di tengah masyarakat Jambi ini telah berkembang segala penyimpangan, segala pelanggaran, sehingga saya mengatakan Jambi hari ini telah krisis akhlak. Jambi hari ini telah terjadi krisis moral. Pernahkah kita orang adat membuat statistik berapa banyak orang yang lahir tahun lalu, berapa banyak orang yang lahir bulan lalu, berapa banyak orang yang lahir minggu lalu, atau hari ini? Orang yang lahir tanpa ayah, na'udzubillah min dzalik, itu adalah dosa kita semua. Kalau kita tidak mencegahnya, maka orang yang melaksanakan dengan orang yang tahu tetapi tidak mencegah,
sama dosanya. Maka oleh karena itu Dr. Ridwan, dosen UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi bersama dengan kawan-kawannya, ada Raden Suhaimi, ada Harpian, ada Kemas Uzair, mereka menyadari ini. Lalu mereka membuat suatu organisasi atau suatu ormas yang disebut dengan Dubalang Berpat Gedang Batujuh Penegak Hukum Adat Wilayah Jambi. Mereka bercita-cita agar hukum adat Jambi itu tegak di bumi Jambi ini, membumi dari ujung Jabung sampai ke daerah Kerinci. Nah, kalaulah hukum adat Jambi ini tegak, karena jelas orang desa, orang kampung tidak mengerti itu undang-undang, tidak ada satu pasal pun yang mereka hafal. Tapi mereka kenal dengan hukum adat. Mereka kalau kehilangan kambing, melapor kepada petugas. Mereka berharap yang mencuri kambingnya dihukum dan kambingnya diganti. Tetapi ini tidak mungkin terjadi di pengadilan negeri, karena pengadilan negeri atau kepolisian dia melaksanakan KUHP. Di dalam KUHP itu tidak disebut seperti itu. Tetapi kalau hukum adat, kalau orang mencuri kerbau, orang pencurinya dihukum, kerbaunya harus diganti. Orang yang mencuri kambing, pelakunya dihukum dan kambingnya diganti. Orang yang memperkosa, orang yang jadi hukum, tapi si korban akan mendapat uang denda adat namanya. Kalau dilapor sama polisi, si pemperkosa jadi dihukum mungkin 12 tahun, mungkin 10 tahun dia dihukum oleh pengadilan. Tapi si memperkosa tidak mendapatkan apa-apa. Dia sudah malu, dia tidak dapat apa-apa. Nah, kalau melalui hukum adat, dia memang malu, tapi ada ganti ruginya. Begitu juga dengan hukum bangun. Kalau ada orang yang mati, lapor sama polisi, tangkap oleh polisi, diadili oleh pengadilan negeri, mungkin melanggar pasal 340, mungkin melanggar pasal 338, mungkin pasal lain, dihukum sekian tahun penjara. Tapi si korban, mungkin istrinya sudah janda, mungkin anaknya sudah yatim, mungkin keluarganya morat-marit sepeninggal almarhum. Tidak ada yang peduli dengan itu, karena hukum negara hanya menghukum perbuatan pembunuhan saja. Kalau hukum adat tidak, diadili dengan hukum bangun. Si korban dibayar, dihukum oleh adat, dan si pelaku dihukum oleh adat, dan korban mendapat uang bangun, dendo bangun namanya, sekian puluh gram emas. Nah, kalau istrinya janda dia dapat, anaknya yatim, ada yang sekolah, ada yang menyekolahkan, ada biaya sekolahnya, diambil dari denda bangun itu. Nah, itulah kebaikannya hukum adat di Wilayah Jambi. Hanya sayangnya sekarang hukum bangun tidak ada denda bangun. Yang ada hanya kerbau, beras 100, kerbau 1 ekor, selamat semangis. Orang adat makan kerbau, si korban tidak dapat apa-apa. Begitu juga dengan pemerkosa, lalu dihukum beras 20, kambing 1 ekor. Orang adat makan kambing, tetapi si korban tidak dapat apa-apa. Inilah yang saya katakan, hukum adat Jambi itu sudah salah. Inilah cita-cita daripada Dubalang Adat, agar hukum adat itu kembali kepada porsi yang sebenarnya. Nah, begitulah yang dicita-citakan oleh rekan-rekan kita yang ada di lembaga adat, antara lain adalah Dr. Ridwan. Mereka berharap hukum adat ini nanti tegak sebagaimana mestinya. Nah, kalau Dubalang Adat ini dibentuk di Jambi, mereka dibekali dengan pengetahuan hukum adat, lalu hukum adat ditegakkan, insya Allah ke depan hukum adat membumi di wilayah Jambi ini. Kenapa? Karena jumlah hukum adat, jumlah daripada Dubalang Adat itu kurang lebih 12.005 orang. Di provinsi 7, kabupaten kota ada 11 kali 7, kecamatan ada 141 kali 7, kelurahan ada 163 kali 7, desa ada 1.300 sekian kali 7.
jumlahnya 12.005 orang. Kalau 12.005 orang ini, maka di Talang Sulu, di Umo Jauh, di kota, di pasar ada dubalang adat. Ada yang menegakkan hukum adat tanpa gaji. Mereka pasang badan 24 jam. Artinya apa? Artinya masyarakat bisa aman, hukum adat bisa tegak, kepolisian pun, Bapak Kapolda dan jajarannya ke bawah, insya Allah akan tenang. Kenapa? Karena hukum adat tegak. Tapi sekarang ilmu hukum adat atau animu atau semangat untuk menegakkan hukum adat belum tumbuh di Jambi. Kita beri contoh saja, ambil yang kecil. Di Jambi kita pernah mendengar razia Satpol PP. Diketemukanlah pasangan muda-mudi di dalam beberapa hotel. Lalu pasangan muda-mudi ini diserahkan kepada panti sosial. Apa yang terjadi? Besok orang ini keluar dari panti, mereka praktek kembali. Ini yang tidak benar. Kalau kita mau menegakkan hukum adat, dua jalannya. Pertama, mereka yang diketemukan tertangkap tangan oleh petugas ini, yang menurut hukum adat itu disebut kejahatan. Nama kejahatannya berebut semat. Di dalam KUHP itu tidak ada orang yang suka sama suka, orang dewasa suka sama suka, tidak ada. Tidak ada yang mengatur, tidak diatur dalam KUHP. Kenapa? KUHP yang ada hari ini adalah warisan dari penjajah Belanda. Dulu orang Belanda itulah yang banyak menzinahi orang kita Indonesia ini. Itu. Nah, kalau dalam adat, dalam agama, tidak ada agama, satupun agama di Indonesia ini yang membolehkan hubungan suami istri luar nikah. Tidak ada, apalagi agama Islam. Nah, maka jalan keluarnya adalah pertama, harus diserahkan kepada kelurahan atau RT di mana hotel itu berada, atau di mana pasangan laki-laki dan perempuan itu diketemukan. Kembalikan ke sana, suruh hukum dengan hukum adat. Tapi kalau kelurahnya atau RT-nya atau kadesnya tidak memenuhi syarat menjadi hakim adat, sebab syarat dari hakim adat, syarat dari sidang adat, pertama, ketua sidangnya harus pemangku adat, bukan LAM. LAM bukan badan peradilan adat desa. Badan peradilan desa itu adalah di desa, bukan LAM-nya. Maka ketua sidang harus kades, harus lurah, tapi syarat lurahnya sudah punya gelar. Yang kedua, hakim adatnya adalah orang tua cerdik pandai. Unsur pemangku adat, unsur pemangku syara Imam Khatib Bilal Labasih Manokali, tetapi orang tua yang bergelar. Kenapa? Karena orang Jambi sudah membakukan dalam hukum adatnya, kecik banamu gedang bergelar. Ini disetujui oleh undang-undang dasar kita yang mengatakan negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Artinya peradilan adat desa itu masih hidup, masih dipakai, dan gelar adat masih dipakai. Kecik banamu gedang bergelar sampai hari ini masih berlaku di Jambi. Maka syarat menjadi hakim adat haruslah kecik banamu gedang bergelar tersebut. Nah, kalau seandainya tadi si bersalah ini diserahkan kepada pemangku adat, maka diadilahlah menurut adat sesuai dengan hukum adat. Apa nama salahnya? Jelas, nama salahnya sudah disebut dengan berebut semat. Karena banyak kesalahan bujang gadis itu banyak di dalam adat. Untuk tahunya coba baca pasal 10 ayat 1 atau pasal 10 ayat 2 Undang 20. Di situ diatur kalau anak bini pasal 10 ayat 1. Kalau antara bujang dan gadis, antara jando dan duda, itu diatur dalam pasal 10 ayat 2. Di situ diatur banyak nama kesalahannya. Di situ ada hukumannya. Nah, kalau seandainya tidak bisa lurah tadi atau RT tidak mempunyai syarat menjadi hakim adat, tidak mempunyai orang-orang hakim adatnya tidak bergelar, maka harus diserahkan kepada pengadilan. Polisi serahkan kepada kepolisian.
diproses dengan perkara singkat, diserahkan pada pengadilan, dituntut dengan pasal 5 ayat 3 huruf B. Saya ulang kembali. Delik adat, segala kejahatan yang berlaku yang dilarang oleh adat, tidak diatur oleh KUHP, bisa diadili oleh pengadilan negeri melalui pasal 5 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 1 DRT 1951. Dia bisa diancam 3 bulan penjara. Dan kalau hakim mengatakan perbuatan ini tidak cocok diancam, tidak patut dihukum 3 bulan penjara, harusnya lebih dari itu, maka perbuatan itu boleh dihukum paling tinggi 10 tahun oleh hakim pengadilan negeri. Nah, ini yang kurang dipahami oleh masyarakat adat di Jambi ini. Di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kota, kita berkuar mengatakan kita orang adat, sementara maksiat berada di mana-mana. Coba lihat, pergilah bapak-bapak, pergilah Anda orang adat ke kantor gubernur malam hari antara jam 7 sampai jam 1. Apa yang Anda lihat di sepanjang jalan kantor gubernur sampai terus ke lembaga adat. Pergilah Anda ke kota, di Taman Jomblo yang dekat lembaga adat kota, yang ada Tugu Kris. Di sekitar itu coba lihat antara jam 7 sampai jam 1 malam. Apa yang terjadi? Perempuan dengan bujang, perempuan dengan laki-laki, jantan dengan betina duduk di atas motor, berpangkuan, berpelukan, berciuman. Ingat, itu adalah embrio yang tampak di permukaan, laksana gunung es yang muncul hanya segelintir pucuk yang tampak di mata, tidak seberapa besar, tetapi di bawahnya penuh lautan oleh es itu. Begitu jugalah maksiat ini, yang muncul hanya sedikit. Yang muncul mereka seremonial saja, tetapi di belakang itu berapa banyak terjadi pelacuran terselubung, berapa banyak cinta kilat, berapa banyak remang-remang yang dijadikan tempat mesum. Ini banyak di Jambi. Maka saya mengajak bapak-bapak, mengajak para tokoh-tokoh adat, mengajak generasi muda Jambi yang mencintai Jambi ini. Kalau pingin Jambi ini tertib, kalau pingin Jambi ini makmur, marilah kita tegakkan hukum adat Jambi seperti yang dicita-citakan oleh Dubaran Adat Provinsi Jambi. Antara lain Dr. Muhammad Ridwan, salah seorang dosen UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Memang kita akui, di Jambi ini banyak orang yang senang amar ma'ruf. Ini salah, ini salah, ini salah. Tapi amar ma'rufnya saja, yang bergerak di nahi mungkar itu sangat sedikit. Hampir dikatakan tidak ada. Iya, hampir dikatakan tidak ada. Padahal kalaulah kita menegakkan hukum adat Jambi ini, kita menegah orang berjudi, kita menegah orang melakukan perzinahan, kita menegah orang berbuat maksiat, tidak ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala kecuali surga. Kenapa? Karena menegakkan hukum adat Jambi adalah hal yang termasuk di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Para hadirin dan pencinta hukum adat Jambi yang saya muliakan, kira-kira begitulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk menggurui bapak-bapak. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti hati siapa-siapa. Tetapi saya berharap hukum adat Jambi, hukum adat yang telah dibuat oleh orang kayu hitam dulu sebagai raju. Kita ingat, orang kayu hitam itu bukan saja rajo, bukan saja hulu balang, tetapi dia adalah seorang pemikir masa depan
ia adalah seorang ulama. Bayangkan saja, orang kaya hitam itu ibunya kan orang Minangkabau, Putih Selaro Pinang Masa, anak Anang Warman, anak Putih Jamilan, kan anak Putih Bungsu, neneknya Putih Jamilan, neneknya Aditya Warman. Semestinya orang kaya hitam itu, dia mengembangkan di Jambi ini sama dengan Minangkabau, yaitu material hak, sukuan bersuku kepada pihak ibu. Tapi tidak, orang kaya hitam menggali hukum adat Jambi ini dari surat Nisa ayat 36. Kenapa? Karena dari surat Nisa itu juga lah yang digali oleh nenek moyang, oleh ibunya. Putih Selaro Pinang Masa bersama dengan Paduka Berhalo membuat nama kerajaan yang ada ini disebut dengan nama Jambi. Dulu nama kerajaan Jambi ini adalah Kerajaan Alam Berajo. Kemudian datang Putih Selaro Pinang Masa, lalu dirubahnya menjadi Kerajaan Tanah Pilih. Ketika mereka kawin 1463, Putih Selaro Pinang Masa kawin dengan Datuk Paduka Berhalo. Mereka menggali surat Nisa. Akhirnya daerah Tanah Pilih disebutlah dengan Jambi. Jambi dalam arti letterletnya lah kawan setia, atau mereka terjemahkan dengan kawan dalam perjalanan. Kenapa? Karena orang kaya hitam datang dari Pagaruyung, Batu Sangkar, menghilirkan sungai Batanghari, sampailah di Tanah Pilih. Lalu bertemu dengan Datuk Paduka Berhalo. Begitu juga Datuk Paduka Berhalo dari negeri yang jauh nun di sana, di seberang lautan, dari Turki, dari benua Eropa, mereka berdakwah ke arah timur, lalu mampir di Barus, daerah Sumatera Utara. Beberapa lama di sana, lalu berangkat pergi ke Pulau Berhalo. Di Pulau Berhalo ditemukanlah banyak kaum-kaum yang menyembah berhala di situ, banyak orang-orang yang syirik di situ. Inilah mereka berantas, lalu menyeberang ke daerah Tanah Sebikah Payung Sekaki, istilah Rahmati. Bertemulah di Tanah Pilih Datuk Putih Selaro Pinang Masa. Mereka berkenalan. Akhirnya Allah mentakdirkan mereka kawin. Maka Kerajaan Tanah Pilih mereka robah namanya menjadi Kerajaan Melayu Jambi. Bukan lagi menjadi namanya Kerajaan Melayu Tanah Pilih, tetapi Kerajaan Melayu Jambi. Ini diambil dari surat Nisa ayat 36. Nah, kembali kita kepada hukum adat tadi. Begitulah yang dikembangkan oleh orang hitam. Diambil dari surat Nisa ini, hukum adat yang 9 pucuk itu digali dari situ. Kesukuan orang Jambi ini tidak meniru Sumatera Barat, tetapi parental, bukan keibuan. Kalau orang Sumatera Barat dari nenek ke mama, dari mama ke ponakan. Kalau Jambi tidak, dari nenek ke bapak, dari bapak ke aku, dari aku ke anak, dari anak ke cucu. Begitu. Warisan yang digali oleh orang kaya hitam. Begitu juga hukum adat. Mereka sangat senang, sangat antusias menegakkan hukum adat Jambi. Nah sekarang kita ini kan cuma menegakkan saja, meneruskan yang ada. Orang dulu rapat adat tuh di rimba, di gunung, di Bukit Siguntang, bukan hotel. Tapi kita sekarang tinggal meneruskan yang ada. Kita tidak pernah serius, tidak pernah bersemangat seperti mereka. Maka saya mengatakan, orang yang tidak melarang perbuatan maksiat, dia tahu, maka dosa pelaku maksiat itu akan didapat oleh kita yang tahu tadi. Termasuk dosa Bapak, termasuk juga dosa saya. Oleh karena itu saya mengajak para orang-orang adat Jambi, mari kita tegakkan hukum adat Jambi ini, supaya ahkamul karimah itu menjadi milik masyarakat. Generasi muda Jambi ini terjaga dari perbuatan maksiat, menjadi orang yang hidup jayo, mati sempurna. Itu yang kita harapkan. Kita tegakkanlah hukum adat ini sebagaimana mestinya,
Yang salah kita perbaiki, orang yang belum punya gelar kita kasih gelar supaya hukum adat bisa jalan. Demikianlah barangkali yang saya sampaikan, dan saya tidak bermaksud menyakiti hati bapak-bapak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya dengan tidak bermaksud apa-apa. Sudah saya paparkan segalonan dape. Sebaris tak lupa, setitik tak hilang. Kau adonan terlindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu. Bukan memelau panih dilekuk, bukan bakuak mandi bakumpai. Kok jarang suku ditukuk, kok apat suku diturang. Kok bungkuk suku dulu sebenar, suku dulu panjang, di kampuh liba alam terkembang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak. Inah habis sing kita sudah, sah sama belonyo, batal sama diampang, yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa batau orang sekapal jadi temenung, dalam gelam iluk berlampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekapal jadi gunung, alam terkembang jadi bumi. Yang salah dari Muhtar Agus Khalid Esa, yang benar dari Allah yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.